Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan atau membuat prosedur penerimaan kas dari piutang, dan kita akan mengevaluasi sedikit soal yang telah dosen kami berikan. Di sini anggota kami terdiri dari yang pertama Awalia Zuni Furaida, yang kedua Elia Nafisa, dan yang ketiga Rika Fatimah Agustina. Nah, untuk yang pertama, di sini kita akan tuliskan bagian piutang. Di bagian piutang ini, yang pertama kita akan berikan terminator atau terminal yang kita tulis di sini mulai. Kita mulai dari bagian piutang. Kemudian, selanjutnya kita akan berikan trapesium, yang artinya membuat sesuatu secara manual. Di sini kita akan berikan keterangan membuat daftar piutang yang ditagih. Kita klik OK, kemudian kita kasihkan garis untuk penghubung. Selanjutnya kita di sini akan membuat beberapa dokumen. Di sini yang saya buat ada 3 dokumen. Oke, kita buat 3 dokumen secara bertahap. Kemudian, dokumen yang pertama, kita akan berikan keterangan daftar piutang yang ditagih. Selanjutnya, untuk yang kedua, kita akan berikan nomor saja. Dan selanjutnya untuk dokumen yang ketiga. Terus di sini kita beri tanda penghubung. Oke, untuk dokumen yang ketiga, kita akan arsipkan. Dokumen yang ketiga akan kita arsipkan. Kita buat di sini. Kita beri tanda segitiga. Oke, kita perkecil. Untuk dokumen yang kedua, kita akan berikan tanda penghubung dalam sebuah halaman yang diberi tanda lingkaran. Kita taruh di sini. Kemudian kita buat garis untuk penghubung. Dan daftar piutang yang ditagih atau dokumen yang pertama, kita juga akan buatkan penghubung dalam sebuah halaman. Oke, kita akan tuliskan di sini nomor 1, di sini nomor 2. Terus kita beri tanda penghubung seperti ini. Nah, untuk selanjutnya itu kita di sini akan tuliskan bagian penagihan.
Nah, di bagian penagihan ini, itu yang pertama kita akan berikan tanda penghubung dalam sebuah halaman. Kita berikan angka 1, yang artinya kita akan mengambil dokumen atau bagian piutang itu akan memberikan dokumen kepada bagian penagihan. Kemudian kita berikan tanda dokumen di sini. Kita tuliskan daftar piutang ditagih. Selanjutnya kita berikan tanda panah atau penghubung. Kemudian kita di sini kasihkan manual operation atau melakukan secara manual. Di sini kita akan memberi penjelasan melakukan penagihan ke debitur. Kita berikan tanda untuk penghubung. Nah, di sini kita juga akan memberikan tanda penghubung dalam sebuah halaman. Di sini. Oke, kita berikan tanda penghubung. Seperti ini. Kemudian kita beri keterangan di sini angka 4. Nah, di sini di bagian penagihan kita akan memberikan sebuah cek dan surat penagihan kepada pihak debitor atau pembeli. Selanjutnya kita akan buat di sini bagian pembeli. Nah, di sini pembeli itu akan menerima cek dan surat tersebut. Yang pertama, kita akan berikan lingkaran atau penghubung dalam sebuah halaman. Biar tidak bingung karena cek itu didapat dari mana, itu kita bisa lihat dari bagian sebelumnya atau bagian penagihan. Nah, kemudian di bagian pembeli itu kita akan menerima penagihan dari kreditor. Kita akan memberikan manual operation. Oke, di sini kita tuliskan atau beri keterangan menerima penagihan dari kreditor. Kreditor atau penagih ya. Kemudian kita berikan tanda penghubung. Lalu kemudian setelah menerima, kita akan memberikan kembali cek dan surat pemberitahuan itu kepada pihak penagih atau kreditor. Kita akan kasih sama manual operation yang kita beri keterangan memberi cek dan surat pemberitahuan. Oke, selanjutnya kita beri tanda penghubung. Di sini kita akan kasihkan penghubung dalam sebuah halaman. Di sini. Kita beri panah, kemudian di sini kita beri keterangan angka 5, yang artinya setelah memberi cek dan surat pemberitahuan, kita akan kasihkan kepada pihak penagih lagi. Oke, di sini kita akan kasihkan manual operation di bagian penagih. Kita berikan keterangan menerima cek dan surat pemberitahuan dari debitor. Oke, kita klik. Kita
kita beri di sini penghubung dalam sebuah halaman biar bisa dibaca, tidak bingung hasilnya dari mana-mana. Hasilnya didapat dari mana gitu, biar tidak bingung. Oke, kita kasihkan penghubung. Selanjutnya, setelah menerima cek dan surat pemberitahuan dari pembeli atau dari debitor, kita akan mendapatkan beberapa dokumen di sini. Nah, di sini saya akan membuat sekitar 5 dokumen. Itu pun ada keterangannya dokumen apa saja. Nanti kita buat dulu 5 dokumen. Oke. Kita copy paste saja. Kita berikan tanda penghubung. Di sini itu yang pertama ada cek. Dokumen yang kedua juga ada cek, kita rangkap 2. Dokumen yang ketiga itu ada SP. Dokumen yang keempat ada DSP. Dokumen yang terakhir ada DPD. Selanjutnya, untuk DPD, maka kita akan arsipkan. Untuk DPD kita akan arsipkan. Kita kasih ke sini, kita beri tanda penghubung. Seperti ini. Kemudian untuk DSP dan cek itu akan kita kasihkan penghubung dalam sebuah halaman karena itu nanti kita akan berikan ke bagian yang lain. Kita kasih DSP dan cek. Kita buat lingkaran di sini. Kita buat tanda penghubung. Oke, seperti ini. Lalu, untuk SP dan cek, itu juga kita akan berikan tanda penghubung dalam sebuah halaman yang nantinya kita akan kasihkan ke bagian lainnya. Untuk SP dan cek. Seperti ini. Kita berikan tanda penghubung.
Oke, kita berikan keterangan di sini 3 dan di sini 6. Selanjutnya, untuk cek dan SP itu akan kita kasihkan ke bagian piutang kembali. Di sini kita kasihkan tanda penghubung dalam sebuah halaman. Yang tadi SP dan cek itu angka 3 halamannya, maka kita akan berikan keterangan 3 di sini, yaitu dokumen yang diambil dari bagian penagihan yang dikasihkan ke bagian piutang kembali. Kita buat 2 dokumen, yaitu cek dan SP. Oke, kita copy paste aja. Kita berikan keterangan di sini cek, dan di sini kita beri keterangan SP. Selanjutnya, untuk kedua dokumen ini akan kita arsipkan juga. Kedua dokumen ini akan kita arsipkan. Oke. Kita perkecil. Kita arsipkan. Dan kemudian dokumen cek dan SP ini akan dibuatkan kartu piutang. Kita tuliskan kartu piutang. Kita berikan tanda penghubung. Nah, seperti ini. Untuk selanjutnya, kita akan ke bagian yang selanjutnya, yaitu bagian kasir. Kita tuliskan di sini bagian kasir. Nah, untuk bagian kasir itu ada dokumen yang kita ambil. Yang pertama itu kita ambil dari bagian piutang, dan yang kedua kita akan ambil dari bagian penagihan. Kita akan berikan tanda penghubung dalam sebuah halaman agar bisa dibaca di sini. Dan di sini kita buat dokumennya. Di sini kita akan tuliskan DPD. Di sini kita akan beri keterangan atau dokumen DSP. Di sini kita tulis cek. Oke, kemudian dokumen ketiga ini
akan kita gabungkan, kita berikan tanda. Seperti ini. Oke. Di sini kita akan kasih manual operation dan diberi keterangan membandingkan. Nah, kenapa membandingkan? Karena kan tadi DPD dan cek dan DSP itu diambil dari bagian piutang dan bagian penagihan. Maka kita akan bandingkan apakah data-data tersebut, dokumen-dokumen tersebut itu sama sesuai dengan prosedur atau tidak. Kemudian kita selanjutnya setelah dibandingkan dan ternyata sama dan sesuai prosedur, maka kita di sini akan membuatkan bukti setor. Membuat bukti setor, kita kasih tanda penghubung. Oke, selanjutnya setelah membuat bukti setor, di sini kita akan dibuatkan 4 dokumen, yaitu bukti setor, DSP, DPD, dan cek. Kita akan buat 4 dokumen. Oke, yang pertama itu ada bukti store. Yang kedua itu ada DSP. Yang ketiga itu ada DPD. Dan yang keempat itu ada cek. Nah, untuk cek itu akan kita setorkan ke bank. Dan dokumen DPD, DSP, dan bukti itu kita akan alihkan di bagian keuangan atau bagian jurnal. Oke. Sini kita akan tuliskan di store ke bank. Selanjutnya kita akan berikan penghubung dalam sebuah halaman kepada 3 bagian ini atau 3 dokumen ini. Kita berikan tanda penghubung.
kita berikan keterangan 7 atau angka 7 yang bagaimana bacanya, yaitu angka 7 ini itu dokumen-dokumen itu akan diserahkan ke bagian jurnal. Oke, di bagian jurnal itu akan mengambil dokumen yang berada di bagian kasir. Nah, ketiga dokumen itu seperti bukti store, DSP, dan DPD itu akan diarsipkan, kemudian akan dibuatkan jurnal penerimaan kas. Kita buat dulu dokumen itu, 3 dokumen itu. Kemudian di sini kita akan berikan tanda penghubung di paling atas di sini. Kita tuliskan angka 7. Di sini kita keterangannya yaitu pertama bukti store, dokumen bukti store. Yang kedua itu ada DSP. Dan yang ketiga itu ada DPD. Oke, ketiga dokumen itu akan kita arsipkan. Kemudian kita akan buatkan jurnal penerimaan kas di sini. Oke, kita beri tanda penghubung. Setelah itu, maka kita berikan terminator yang artinya bahwa selesai di bagian jurnal. Kita beri tanda penghubung seperti itu. Nah, untuk evaluasinya itu yang pertama pada bagian piutang. Nah, pada bagian piutang itu yang tadinya itu terdapat 1 dokumen. Nah, ini kita evaluasi, maka kami membuat menjadi 3 dokumen. Ini tadinya 1 dokumen, kami buat sebagai 3 dokumen, yang satu kita arsipkan dan yang satu kita akan berikan ke bagian yang lain. Kemudian, kami juga menambahkan dokumen di bagian piutang. Di bagian piutang itu kami tambahkan di sini, ini yang tadi. Ini yang tadi kita tambahkan. Kemudian di bagian penagihan juga kami evaluasi. Di sini yang tadinya ada beberapa dokumen, kami tambahkan menjadi 5 dokumen. Selanjutnya yang kami evaluasi yaitu kami tambahkan swimline. Nah, tadinya di sini itu tidak ada bagian pembeli atau debitur. Nah, di sini kita akan tambahkan bagian pembeli atau debitur. Di sini bagian pembeli itu menerima penagihan dari kreditor seperti cek dan surat. Setelah menerima itu akan dikembalikan lagi ke bagian penagih cek dan surat tersebut.
Kemudian untuk bagian kasir, di bagian kasir kami mengevaluasi dokumen yang kami ambil yaitu DPD dari penghubung pada sebuah halaman dari bagian piutang. Kemudian kami juga mengambil dokumen dari penghubung pada sebuah halaman yaitu dari dokumen cek dan DSP dari bagian penagihan. Nah, di sini ini tadinya tidak ada. Kami di bagian kasir itu mengambil 3 dokumen yang kami ambil, yaitu yang pertama itu ada dokumen DPD yang kami ambil dari bagian piutang. Ini kami ambil dari sini dokumennya. Kemudian ada dokumen cek dan SP, itu kami beri tanda halaman penghubung dari sebuah halaman. Itu kami berikan angka 6. Nah, angka 6 kita cari di sini yaitu di bagian penagihan. Di sini kita ambil cek dan DPD, DSP. Nah, ini. Kemudian 3 dokumen ini kami bandingkan dan membuat bukti store. Kita lupa kasih tanda panah. Nah, bukti store ini di sini menjadi 4 dokumen. Lalu terakhir kami menambahkan swimline lagi, yaitu bagian keuangan atau bagian jurnal. Kami mengambil dokumen dari bagian kasir, yaitu dokumen DPD dan DSP serta bukti store karena cek yang kita storekan kepada pihak bank. Lalu dokumen tersebut kita arsipkan dan kita buat jurnal penerimaan kas. Di bagian jurnal atau bagian keuangan kita ambil 3 dokumen, yaitu kita ambil dari bagian kasir. Ini kita ambil. Kenapa tidak cek juga yang kita ambil? Karena cek itu akan kita storekan ke bank untuk tanda bukti. Di sini 3 dokumen ini kita ambil dari bagian kasir. Nah, ketiganya itu kita arsipkan. Kemudian setelah diarsipkan, kita buat jurnal penerimaan kas. Ini. Selanjutnya udah selesai itu evaluasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.